Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Alfandi Rifai, NIM 114190022 dari Plug 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan jelaskan mengenai registrasi, digitasi, tabeling, dan juga contouring menggunakan aplikasi QGIS. Nah, untuk yang pertama kita membuka aplikasi QGIS dan akan keluar menu seperti ini. Kemudian jika sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita masuk ke plugins, kemudian kita pilih manage and install plugins, dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita checklist semua bagian ini ya, hingga semuanya terchecklist, dan setelah itu kita close. Kemudian jika sudah di checklist semuanya, kita selanjutnya masuk ke menu raster, kemudian kita pilih georeferencer. Selanjutnya kita pilih file, kemudian open raster. Di sini kita masukkan peta administrasi pada yang telah digunakan pada acara sebelumnya. Kita klik open, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan kedua titik koordinat pada pojok kiri atas dan pojok kanan atas bawah, dan akan kita masukkan koordinat X dan Y nya, dan akan muncul nanti seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kita masuk ke menu transformation setting pada lambang ini, kemudian kita klik dan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pastikan untuk transformation type-nya linear, kemudian resamplingnya nearest neighbor, kemudian untuk target RS ini kita sesuaikan. Kebetulan kita menggunakan daerah yang berada di zona 48S, kemudian kita klik OK, dan juga checklist pada bagian load in QGIS when done. Kemudian kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih file dan kita klik start georeferencing. Nah, akan muncul seperti ini. Dan kemudian untuk ini bisa kita close seperti ini, dan juga kita save. Selanjutnya kita masuk ke menu layer, kemudian kita pilih create layer dan kita pilih new save file layer, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk file name-nya bisa kita pilih di mana tempat lokasi kita akan menyimpan dari file ini. Saya akan simpan pada folder praktikum, yaitu pada acara ke-7 video, dan kita namain batas administrasi. Oke, batas admin, kemudian kita save. Dan untuk file encodingnya menggunakan sistem. Untuk geometri tab-nya ini bisa kita pilih polygon, dan untuk ini kita sesuaikan yaitu project 48S seperti ini. Selanjutnya pada new file ini untuk namanya kita beri nama yaitu keterangan, dan setelah itu kita klik add to file list, kita klik kemudian kita OK, dan akan muncul di bagian layar seperti ini. Selanjutnya untuk pada batas admin ini kita klik kanan dan kita masuk ke menu toggle editing. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita menggunakan menu add polygon dan kita buat batas-batas sesuai dengan luasan seperti ini, dan sampai selesai untuk keseluruhan wilayah. Setelah itu untuk ID-nya ini bisa kita ganti 1, dan keterangannya juga bisa kita ganti 1. Selanjutnya kita klik OK, dan akan hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan kita ganti warnanya agar transparan dengan cara kita klik kanan, masuk ke properties, kemudian di symbology, dan kemudian kita klik symbol fill. Dan untuk file stylenya ini kita ganti no brush seperti ini, dan mungkin untuk ketebalannya bisa kita naikin menjadi 1. Kemudian kita klik play dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa kita klik OK dan seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik kanan lagi dan kita masuk ke edit, kemudian kita gunain namanya split feature. Sini kita akan membagi menjadi beberapa daerah atau wilayah yang caranya hampir sama, yaitu kita tarik mulai dari sini seperti ini,
sampai dengan nanti selesai menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai untuk bagian-bagian juga yang lainnya. Kemudian juga sudah terbagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kita klik kanan, terus kita akan masuk ke menu Open Attribute Table, akan muncul seperti ini. Dan di sini kita akan memasukkan nama kecamatan masing-masing daerah. Untuk yang pertama yaitu Kecamatan Sawangan. Kemudian untuk yang kedua dan yang ketiga. Kemudian jika sudah seperti ini bisa kita close saja. Selanjutnya kita klik kanan lagi untuk batas admin. Kita masuk ke properties. Dan di sini bisa kita ganti dengan kategoris. Untuk kolomnya bisa kita ganti dengan keterangan, kemudian kita klik classify dan kita akan memberi warna pada masing-masing daerah. Dengan cara kita klik, kemudian kita masuk ke simple fill ini, kita ganti dengan solid. Dan bisa kita klik OK, kemudian kita beralih ke kecamatan-kecamatan lainnya. Selanjutnya bisa kita apply dan untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita selanjutnya masuk ke menu labels, dan pada bagian sini kita pilih single labels dan akan muncul seperti ini. Pada bagian label width ini bisa kita ganti dengan keterangan seperti ini. Di sini untuk fontnya bisa kita atur menjadi Times New Roman, dan kita sesuaikan juga untuk ukurannya, kita besarkan sedikit menjadi ukuran 12, dan habis itu kita masuk ke buffer, kita checklist draw text buffer seperti ini. Dan jika sudah bisa kita klik apply dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kita close. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke menu layer lagi. Di sini kita create layer, kemudian kita new shape layer dan kita akan isi lagi di sini datanya. Kemudian untuk file namanya ini bisa kita kasih nama menjadi jalan. Dan bisa kita klik save seperti ini. Kemudian untuk file encodingnya sistem, kemudian untuk geometry types-nya yaitu line, dan ini kita gunakan yang project 48S seperti ini. Untuk name-nya kita beri nama keterangan, dan add file to list kita klik, kemudian bisa kita OK. Ini akan muncul pada bagian layar seperti ini. Kemudian pada bagian batas admin ini bisa kita uncheck terlebih dahulu. Kita klik kanan di jalan dan kita masuk ke toggle editing. Kemudian kita gunain fitur add line feature. Kemudian kita akan membuat jalan. Saya akan buat jalan pada bagian sini seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul ini bisa kita ganti satu, kemudian ini juga satu, dan kita buat untuk jalan-jalan lainnya juga. Dan kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan klik kanan jalan lagi, kita masuk ke Open Attribute Table dan akan kita namai ini untuk jalan masing-masingnya. Kemudian jika sudah dimasukkan semuanya ini bisa kita close. Kemudian bisa kita klik kanan lagi, kita masuk ke Properties dan kita masuk ke simbologi. Untuk ininya bisa ganti dengan kategoris. Kemudian kolomnya bisa kita ganti keterangan dan kita classify di sini. Dan di sini akan kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan seperti jalan lokal. Kita klik OK dan semuanya juga kita ganti. Kemudian bisa kita apply dan kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan juga bisa kita OK. Dan mungkin bisa kita checklist untuk batas admin dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu layer, kemudian create layer dan kita gunakan new save file layer. Untuk file name-nya kita bisa kasih nama yaitu sungai. Kemudian kita pilih save. Untuk file encodingnya juga sistem, kemudian ini juga line. Dan kita gunakan koordinat 48S di sini, dan untuk namanya kita ganti dengan keterangan. Kemudian kita add file to list, kita klik, kemudian kita OK, dan akan muncul layar pada bagian sini.
Kemudian bisa kita unchecklist untuk bagian batas admin, dan di sini kita akan mulai selanjutnya akan membuat sungai. Kemudian kita klik kanan, kita masuk ke toggle editing dan kita gunain fitur ini lagi. Ini kita akan menggambar sungai. Kita akan menggambar sungai pada daerah sini. Seperti ini sungainya. Dan juga di beberapa daerah lain juga akan saya gambar sungai. Dan ini kita ganti satu, kemudian juga satu lagi. Oke, dan juga yang lainnya. Kemudian jika sudah selesai menggambar sungai, kita bisa klik kanan pada sungai dan kita masuk ke menu Open Attribute Table dan bisa kita ganti namanya. Jadi sungai sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian jika sudah selesai bisa kita close dan kita klik kanan pada sungai, kita masuk ke Properties dan kita masuk ke Simbology. Ini yang bisa kita ganti kategoris, kemudian untuk kolomnya bisa kita ganti keterangan dan kita classify. Kemudian akan kita beri simbol sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Ini untuk sungai. Ini bisa kita tebalkan karena sungainya lebih besar dan lebih panjang. Jika sudah bisa kita klik apply dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa kita klik OK dan kita cek untuk jalan dan juga batas administrasinya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan data kontur dari global mapper dari acara kemarin dengan cara kita gunakan Open Data Source Manager. Kemudian kita cari untuk di mana filenya. Nah, kebetulan saya ada di sini. Kemudian kita klik dua kali dan akan muncul seperti ini. Bisa kita close. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita masuk ke menu vektor, kemudian kita gunain Geoprocessing Tools, kemudian kita pilih Clip. Dan akan muncul menu seperti ini. Di sini untuk inputnya sudah benar, yaitu kontur. Kemudian untuk overlay-nya kita gunakan batas admin. Kemudian bisa kita run seperti ini. Dan jika sudah bisa kita close dan kita unchecklist dan kita gunakan pada yang bagian di clip di sini dan akan muncul seperti ini. Sepertilah untuk hasilnya. Kemudian pada clip bisa kita klik kanan dan kita masuk ke menu Open Attribute Table dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu Toggle Editing Mode di sini. Selanjutnya kita bisa ke menu New Field. Dan muncul menu seperti ini. Selanjutnya akan kita masukkan. Di sini kita kasih nama Ika dan untuk lainnya kita ganti satu. Selanjutnya bisa kita OK dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu Select Feature Using an Expression, kita klik dan akan muncul seperti ini. Dan kita klik pada Field and Values-nya seperti ini. Kita pilih Elevation. Selanjutnya kita pilih Operator. Muncul seperti ini. Kita pilih persen. Kemudian 25 seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik select feature dan muncul seperti ini dan bisa kita close. Pada bagian sini bisa kita ganti 0. Kemudian untuk yang ABC name ini bisa kita ganti IK. Itu kita klik update selection dan selanjutnya kita menggunakan menu invert selection. Pada bagian sini kita ganti dengan angka 1, kemudian kita update selected lagi seperti ini. Kemudian kita gunakan di select feature sini. Kemudian bisa kita close. Kemudian kita klik kanan lagi pada bagian clip. Masuk ke properties dan pada simbologi masuk menu simbologi seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi kategoris. Dan untuk kolomnya ini kita ganti dengan IK dan kita klik classify. Kemudian kita sesuaikan keterangannya. Ini akan kita ganti warnanya menjadi oranye. Dan untuk ketebalannya ini kita gunakan 0,4. Dan untuk sini jika kita ganti dengan warna oranye. Dan karena ini IK kita gunakan ketebalan menjadi 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke labels dan kita ganti menjadi rule based labeling seperti ini.
Selanjutnya kita pilih menu add role di sini, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih menu ini, akan muncul seperti ini. Dan kita masukin lagi pada field and values, kita pilih IK, kemudian sama dengan dan 1. Kemudian bisa kita klik OK seperti ini, dan bisa kita scroll ke bawah. Pada bagian sini bisa kita ganti dengan elevation. Kemudian untuk teksnya bisa kita ganti dengan Times New Roman, kita sesuaikan dengan fontnya 12. Kemudian kita masuk ke menu buffer dan draw text buffernya kita checklist dan kita pilih OK seperti ini. Selanjutnya kita klik apply, dan kurang lebih seperti inilah hasilnya. Kemudian pada IK sama dengan 1 ini kita klik 2 kali. Pada bagian value ini akan kita ganti nama untuk menambahin kata meter, seperti itulah. Dan bisa kita klik OK, bisa kita klik apply, dan ada seperti ini, ada meternya. Untuk hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya sini akan kita klik OK. Seperti inilah untuk hasil akhirnya. Dan untuk langkah terakhir kita bisa save dengan cara kita di menu project, kemudian kita pilih save, dan kita akan gunakan save di lokasi yang kita inginkan, dan kita beri nama untuk acara 7 underscore Anas Alfandi 19.022, dan seperti ini hasilnya, dan akan kita save. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.